Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama merumuskan Al-Quran menjadi beberapa cabang ilmu yang sangat penting untuk dikaji dan diimplementasikan sebagai suatu ilmu yang komprehensif. Di antara cabang ilmu yang sangat menjadi urgensi untuk didalami adalah tafsir. Pada kajian tafsir sendiri, dibagi lagi atas ilmu-ilmu yang lebih substansi dan spesifik. Di antara pembahasan dalam kajian tafsir yang penting adalah mengenai perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan Al-Quran, atau yang disebut dengan Qawaid Tarjih Indal Mufassirin. Qawaidul Tarjih Indal Mufassirin adalah perkara-perkara umum yang dengannya dapat mengetahui pendapat yang paling kuat dari perbedaan pendapat di dalam penafsiran Kitabullah. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam mempelajari Qawaid At-Tarjih Indal Mufassirin ialah pendapat-pendapat ahli tafsir yang berbeda-beda dalam menafsirkan Kitabullah. Tujuan mempelajari ilmu ini yang pertama, mengetahui pendapat yang paling benar untuk diterima di dalam menafsirkan Kitabullah. Yang kedua, membersihkan pendapat-pendapat tafsir dari pendapat yang syadz, dhaif, atau sesuatu yang salah. Yang menjadi sumber ilmu dalam pembahasan Qawaid At-Tarjih ini yaitu ilmu usuluddin, bahasa Arab, usul fiqh, ulumul hadis, ulumul Quran, qawaid fikih. Berikut ini penjelasan tentang kaidah-kaidah tarjih berkaitan dengan sunnah Nabi. Kaidah yang pertama berbunyi, idza thabatal haditsu wa kana nassan fi tafsiril ayah fala yusaru ila ghairihi. Jika terdapat satu hadis dan hadis tersebut merupakan nas yang menjelaskan satu ayat, maka tidak diperlukan penjelasan yang lain. Dalam penafsiran sebagian ayat, kita dapati penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika telah didapati hadis yang menjelaskan ayat, maka wajib untuk mengambilnya dan menafsirkan ayat dengan hadis tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling faham dengan Al-Quran. Adapun dalil atas kaidah ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu apa yang datang dari Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kaidah yang kedua berbunyi, idza thabatal haditsu wa kana fi ma'na ahadil aqwali fa huwa murajjih lahu ala ma khalafa. Apabila terdapat suatu hadis dan hadis tersebut semakna dengan salah satu dari pendapat-pendapat ahli tafsir, maka pendapat itu lebih dikuatkan dari pendapat yang menyelisihinya. Ini artinya, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Allah dan terdapat pertentangan di antara perkataan-perkataan mereka, maka pendapat yang didasari atas hadis Nabi lebih didahulukan dari pendapat-pendapat yang lainnya. Dalil kaidah yang kedua ini sama dengan dalil kaidah yang pertama, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, apa yang datang dari Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kaidah yang ketiga berbunyi, kullu tafsirin khalafal Qur'ana awis sunnata awil ijma'al ummati fahuwa rad. Setiap penafsiran yang menyelisihi Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' umat, maka pendapat itu tertolak. Kaidah ini adalah kaidah yang berperan aktif dalam penjelasan Al-Quran dengan perantara Al-Quran, Sunnah, dan Athar yang menjadi penafsiran agar tidak menjadi tafsir yang syadz. Setiap penafsiran yang menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat, maka tidak boleh berhujjah dengannya dan pendapat tersebut tertolak. Adapun dalil atas kaidah ini adalah firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, yaitu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kaidah keempat berbunyi, la yasihhu hamlil ayah ala tafsiratin wa tafsilatin li umurin mughayyabatin la dalila 'alaiha minal qur'ani awis sunnah. Tidak dibenarkan menafsirkan ayat dengan penafsiran-penafsiran dan penjelasan yang rinci pada perkara ghaib yang tidak dibangun di atas dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Artinya, tidak ada jalan yang diketahui untuk mengenali perkara yang ghaib, tidak memungkinkan juga dengan menggunakan metode ijtihad dan istinbat, kecuali dengan berpedoman kepada nas dari Al-Quran
dan As-Sunnah. Adapun dalil atas kaidah ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, yaitu, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kaidah-kaidah tarjih yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.